Sebuah perintah. Setelah pulang makan malam, Stella dan Saka kembali ke apartemen. Bahkan meski makan malam telah selesai, itu tetap tidak mengubah suasana hati pria itu. Dia masih tetap murung, sampai Stella sendiri merasa takut untuk berdekatan dengannya. Saat ini mereka sedang berada di lift, berdiri dengan jarak yang cukup jauh. Stella ada di sudut kanan dan Saka ada di sudut yang lain. Tiba-tiba lift mereka berhenti. Tampaknya ada orang yang ingin masuk. Dan benar saja, tepat saat pintu lift terbuka, ada seseorang pria yang berjalan sempoyongan ingin masuk dalam lift. Ketika Stella merasa was-was, apalagi saat pria itu tampak mabuk karena tercium bau alkohol yang sangat menyengat dari tubuhnya. Diam-diam Saka memperhatikan Stella yang beringsut ke sudut. Dia memalingkan wajahnya dari pria asing itu, yang ternyata dia terus memperhatikan Stella. Apalagi dia hanya memakai kaos putih yang kebesaran sampai ke lututnya. Menyadari hal itu, Saka bercak kesal. Dia mencebikkan bibirnya lalu mendekati Stella. Tiba-tiba dia merangkul pinggul Stella, lalu menatap pria itu dengan tajam, seolah mengatakan, dia milikku. Jangan coba-coba mengganggunya. Beruntungnya, pria itu paham. Dia tersenyum sinis lalu menekan tombol lift dan berbalik ke depan. Masih terdengar jelas suara cekukannya yang sangat mengusik. Kini jarak antara Saka dan Stella benar-benar minim. Bahkan sekarang pria itu semakin menarik pinggul Stella agar lebih dekat padanya. Panik Stella. Dia terkejut saat menyadari jika wajahnya sudah berada tepat di depan dada pria itu. Setelah menoleh ke atas, pandangannya tertuju pada jakun pria itu yang bergerak karena meneguk salivah. Sial, jika tidak dalam kondisi menyebalkan, pria ini semakin tampan saja. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, pria itu mengarahkan tangan Stella agar memeluk pinggulnya. Stella menyadari hal itu, namun dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Dia sendiri pun tidak mengerti kenapa Saka melakukan ini. Tapi jika boleh jujur, Stella merasa nyaman di sini, dipeluk ketika ada orang lain yang membuatnya tidak nyaman. Dan sekarang pria itu seperti sedang berusaha melindunginya, menjaga Stella layaknya seorang wanita yang sangat berharga baginya. Ting! Lift berdenting, pertanda mereka sudah sampai di lantai yang dituju. Buru-buru Saka menuntun Stella untuk keluar dari dalam lift, meninggalkan pria yang mabuk itu di sana. Tepat saat berada di depan pintu apartemen, Saka melepaskan rangkulannya dan ekspresi itu kembali seperti semula, murung dan tampak kesal. Stella yang langsung merasakan perubahan instan pria itu hanya bisa tercengang. Benar kan? Saka itu sangat aneh. Dia sulit ditebak dengan sikapnya yang berubah-ubah setiap saat. Bisa bersikap manis, kasar, menyebalkan, dan benar-benar sulit dipahami. Tepat saat mereka sudah berada di dalam unit apartemen, Saka langsung masuk ke dalam kamar, meninggalkan Stella yang masih terlihat dihantui kebingungan. Apa dia marah karena terlalu lama di rumahnya tadi? Tapi kan sesuai dengan janji Stella, hanya 10 menit dan itu tidak kurang dan tidak lebih. Merasa dirinya diabaikan, Stella masuk ke dalam kamar. Ini adalah kamar yang jauh lebih sederhana dibanding milik Saka. Memiliki kasur berukuran queen size dan tidak ada kamar mandi di dalam. Tapi dia jauh lebih baik dibanding kamarnya di rumah, sangat jauh berbeda. Tepat saat dia meletakkan tas di atas kasur, Stella dikejutkan dengan kehadiran Saka yang tiba-tiba berdiri di depan pintu kamar. Sial, umpat Stella dengan panik sambil memegang dadanya, karena dia benar-benar kaget mendapati pria itu berada di sana. Tuan? Tanyanya dengan pelan ketika menyadari air muka pria itu sudah berubah drastis. Kau mengatai saya? Stella segera menggelengkan kepalanya. Dia semakin panik ketika Saka mendekatinya. Tidak tuan. Saka bercak kesal padahal tadi dia mendengar sangat jelas bagaimana Stella mengumpat padanya. Dia memperhatikan Stella dari ujung kaki hingga ujung rambut, sampai membuat wanita itu risih. Anda butuh sesuatu? Tanya Stella karena merasa tidak nyaman diperhatikan seperti itu. Apalagi ketika pria itu menunjukkan ekspresi datarnya. Ikut saya ke kamar. Hanya itu yang dia ucapkan. Lalu dia melenggang pergi begitu saja. Stella kebingungan. Apa dia melakukan suatu kesalahan? Kenapa tampaknya mood pria itu dalam mode paling buruk? Tapi pada akhirnya dia memilih untuk mengikuti Saka dari belakang. Tibanya di dalam kamar, Saka duduk di pinggir kasur. Sedangkan Stella berdiri dengan jarak 1 meter dari pria itu. Tuan? Saka menoleh ke samping. Dia memandang wanita itu dengan tatapan yang masih sama. Setelah ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Stella tampak kebingungan ketika dia melihat pria itu mengulurkan tangan padanya seolah sedang menagih sesuatu. Di mana ponselmu? Seketika Stella menjadi panik. Wajahnya tampak pucat dan dia benar-benar ketakutan. Saka minta ponselnya. Apa yang akan dilakukan? Tidak mungkin dia memberikan ponselnya sementara masih tersimpan histori pesan John di sana. Stella tahu jika Saka sampai mengetahuinya, pasti kemungkinan paling buruk akan terjadi. Ponsel? Tanya Stella, berusaha mengulur waktu agar dia bisa menemukan alasan tepat. Bibir wanita itu tampak bergetar, namun kepalanya terus berpikir. Jangan pura-pura bodoh, berikan ponselmu sekarang. Ucap pria itu lagi, tatapannya terlihat begitu tajam. Karena apapun yang terjadi, dia tidak akan
menerima alasan apapun. Tapi Tuan, kamu menyembunyikan sesuatu? Tidak. Stella menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak ada yang saya sembunyikan, Tuan. Ucapnya lagi berusaha untuk meyakinkan Saka. Ya sudah, kemarikan ponselmu. Stella melin-melin jarinya dengan cemas. Dia tahu tidak akan bisa lepas dari Saka untuk saat ini. Dia terlalu takut, sampai tidak tahu harus mengatakan apa. Sekarang Stella. Wanita itu tersentak kaget ketika dia mendengar suara berat Saka naik 1 oktav. Bahkan kini air mukanya sudah benar-benar berubah, seperti sedang dihantui kemarahan. Setelah menunduk diam, dia berbalik dan pergi menuju kamarnya. Menolak permintaan Saka merupakan satu hal yang sangat mustahil, dan dia yakin jika hal itu tidak akan mungkin terjadi. Setibanya di dalam kamar, buru-buru Stella menghapus semua pesan John, bahkan sampai memblokir nomor kekasihnya. Mungkin jika ada waktu senggang, dia akan menjelaskan semua hal secara detail pada pria itu. Dan Stella berharap semoga nanti John bisa memahami posisinya sekarang. Setelah selesai membersihkan semuanya, Stella kembali ke dalam kamar Saka dan dia masih mendapati pria itu duduk seperti semula. "Ini Tuan," ucapnya dan menyodorkan ponsel pada Saka. Dia meliriknya dengan sinis lalu merampas benda pipi itu dari tangan Stella. Tanpa memperdulikannya, Saka meriksa semua isi ponsel itu. "Hei, bukannya ini sudah melanggar privasi?" "Tuan," panggil Stella. Hendak mengatakan sesuatu, namun Saka bahkan tidak menjawab ataupun memberi respon. Tiba-tiba pria itu tersenyum sinis dan ketika Stella mengintip apa yang sedang ditertawakan, dia meneguk salivanya dengan kasar karena Saka menghapus semua gambar dalam galeri ponsel. Ada potret Stella bersama John dan juga beberapa gambar kekasihnya itu. Astaga, sampai separah ini. Sejak kamu menandatangani kontrak itu, kamu adalah milik saya, Stella. Jantung Stella berdegup tidak karuan, bahkan seluruh ototnya terasa melunak hingga tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. "Saya tidak mau ada pria lain yang berdekatan denganmu. Hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pria itu mati atau kamu menderita." Stella berusaha menguatkan dirinya dengan meremas jari-jari tangan sendiri sampai tampak pucat. Karena setiap ancaman yang diberikan pria itu selalu saja berhasil membuat Stella ketakutan. Setelah selesai dengan ponsel itu, Saka melemparkannya ke sofa, tidak peduli jika ponselnya rusak. Lalu dia mengulurkan tangan pada Stella. "Kemari." Stella menatap tangan pria itu, meski masih takut tapi dia tetap menghampiri. Saka menggenggam tangan Stella ketika ulurannya disambut, lalu menuntun wanita itu agar duduk di pangkuannya dengan posisi menyamping. Dari jarak sedekat ini, Stella bisa melihat wajah tampan pria itu. Rambutnya terlihat berantakan, tapi menambah kesan tampannya. Aroma lembut dan mewah dari tubuh Saka membuat Stella merasakan nyaman. Tiba-tiba Stella merasakan sebuah rangkulan erat di pinggulnya. Dagu Saka menengok ke atas untuk menatap wajah Stella yang berusaha menenangkan dirinya karena panik. Jari panjang pria itu membelai setiap inci kulit wajah Stella yang lembut, lalu berjalan menuju bibir tipis yang akhir-akhir ini selalu membuat dia candu. "Jangan coba-coba berdekatan dengan pria manapun. Jika sampai itu terjadi, saya tidak akan memaafkan siapapun." Saka mendekatkan wajahnya ke arah Stella lalu mencium bibir mungil itu dengan lembut. Ciuman mereka terlihat sangat intens, apalagi saat Stella berusaha membalasnya dengan baik. Setelah merasa cukup, Saka melepaskan ciuman mereka lalu menatap wajah wanita itu dengan lekat. "Lusa, kamu ikut saya ke sebuah acara." "Kemana, Tuan?" Saka tidak menjawab. Dia memutar tubuhnya ke atas kasur, lalu menyandarkan punggung di kepala kasur. Dan Stella masih berada dalam pangkuannya. "Besok kita temui ibumu. Dia sudah sadarkan diri." Seketika bola mata Stella berbinar. Dia menatap pria itu dengan tatapan tidak percaya. "Ibuku sudah sadarkan diri?" Tanyanya yang masih tidak percaya. "Ibuku sudah sembuh?" Saka tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan terus membelai kulit wajah Stella. Entah kenapa dia suka melakukan hal itu. Apalagi ketika mengusap permukaan bibir Stella merupakan hal terfavorit. Dia suka melihat wajah cantik itu tersipu malu karena tatapannya. "Saya sudah menyelamatkan ibumu, jadi jangan coba-coba melanggar semua syarat saya, Stella." Saka selalu memberikan peringatan yang sama. Dia tidak mau mengalami pengkhianatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Anna. Karena itu merupakan trauma terbesar dalam hidupnya. Ada sebuah kebingungan di kepala Stella. Kenapa dari setiap ucapan Saka, pria ini tampaknya benci dengan sebuah pengkhianatan? Dia penasaran, ingin bertanya, tapi dia tahu Saka tidak akan semudah itu menceritakan tentang hidupnya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.